King. Sebentar, Theodor. Gini. Di sini menarasikan, di sini tertulis bahwasanya naga itu iblis. Baca dulu. Sebentar, saya tahu. Sebentar. Di sini ya makanya timbul pertanyaan tadi. Makanya timbul pertanyaan tadi, iblis ini setara dengan Bapa, dengan Tuhan. Karena apa? Dia tidak diciptakan, betul? Iblis dia sudah ada di dalam Bible kalian, dia itu sudah ada seperti Tuhan. Seperti Tuhan. Tidak setara. Loh, sekarang saya tanya, di mana iblis diciptakan? Malaikat itu pembantu Tuhan di surga. Mana iblis? Coba. Malaikat itu pembantu Tuhan di surga. Saya tanya, mana iblis? Tuhan. Bentar. Sekarang saya tanya. Iya. Sekarang saya tanya, mana iblis diciptakan? Malaikat setara dengan Tuhan, enggak ada ayatnya. Bentar. Iblis. Sebentar dulu. Bang King, malaikat itu adalah pembantu Tuhan. Nah, malaikat mana yang disebut oleh Lucifer tadi? Awalnya dia ini malaikat ini, Lucifer ini malaikatnya Tuhan di surga. Dia salah satu pemimpin malaikat di surga. Tapi karena dia merasa dirinya lebih mulia, dia kan dulu kepada kami. Dia berkuasa. Apa yang dimaksud dengan malaikat? Dia ingin menyamai Tuhan, makanya dia memberontak. Dia diusir dari surga, jatuh ke neraka. Dia diberi kuasa di neraka. Dia diikat di neraka. Minta. Minta data di Bible mana? Sekarang gini, mana datanya iblis ini diciptakan? Kalau dia tidak ada data diciptakan, berarti dia sudah ada bersama-sama Bapa. Berarti dia tadinya malaikat. Dia mulai jadi iblis. Mana datanya malaikat? Mana datanya iblis diciptakan? Tunggu, kita harus buka Alkitab lagi. Ada ayatnya kok, ada ayatnya. Silakan. Ada ayatnya. Tunggu, saya harus buka Alkitab lagi. Jadi menurut Pak King itu, iblis itu tadinya malaikat yang membangkang jadi iblis, jadi tetap aja diciptakan gitu, nggak apa-apa sih gitu. Jadi iblis itu tidak diciptakan langsung, tapi malaikat dulu, baik-baik dulu dia. Betul, iblis tidak diciptakan langsung, iblis tidak, dia malaikat dulu, hanya dia memberontak. Iya, Pak King cari aja dulu datanya. Paham ya? Cari aja datanya. Kita buka dulu. Gitu. Tapi sebenarnya bukan di sini topiknya oleh Om Sidik. Di sini topiknya adalah kok di surga ada peperangan gitu loh. Itu sebenarnya topiknya di sana. Oh, Bang Andi. Ya, Bang Andi. Oke, Bang Andi. Siap, Bang Andi. Itu intinya. Ini saya nih. Pokoknya kalau Pak King ada Andi Selebes, damai Pak King. Siap, Bang Andi. Siap. Oke. Jadi memang kan diceritanya di situ peperangan, bukan peperangan di surga yang akan kita setelah kita nanti mati. Ini cerita tentang kejatuhan iblis ini antara perang malaikat Michael dengan Lucifer. Itu cerita, jangan dibawa nanti setelah kita mati surganya ada peperangan di sana. Jadi bagaimana kita bisa masuk surga kalau ada perang di sana? Wah, itu narasinya begitu, itu salah itu saudaraku, tidak begitu. Iya, coba Pak King, Tuhan itu punya malaikat, Tuhan mempunyai bala tentara malaikat ya, ini narasi Bible ini, betul? Malaikat punya tentaranya juga, punya, malaikat ini kan malaikat kan ini bala tentara Tuhan yang tertulis dalam Bible ya. Nah sekarang di dalam sini tertulis bahwa naga iblis ini juga dibantu oleh malaikat. Apakah sekarang malaikatnya ada katanya ya di situ ya? Iya, berarti dia punya malaikat sama seperti Bapak gitu kan? Ada malaikatnya mungkin dia ada, iblis kan juga. Lah ini kan dia dibantu oleh malaikat anak buah. Dia punya anak buah juga kan? Iya, jago. Bang King, iblis memiliki malaikat atau tidak? Iblis punya malaikat kan? Itu tadinya malaikat. Enggak. Iya, oke, iblis itu awalnya adalah malaikat. Nah, apakah iblis yang malaikat yang menjadi iblis ini memiliki malaikat-malaikat lain juga pada dirinya? Ada pengikutnya, malaikat-malaikatnya. Ada di mana tadi? Makanya dijelaskan tadi malaikat-malaikatnya. Aduh, coba Sidik baca lagi. Yang jelas adalah tidak ada hubungannya antara iblis dengan Pak King, gitu loh. Tapi saat ini Pak King lagi kerasukan iblis, begitu. Jadi masih ada perang di surga ya, Pak King ya? Tidak ada, itu cerita lama itu. Kalau sekarang cerita Tuhan menjanjikan surga, itu surga yang damai, ya, surga yang seperti kita manusia seperti malaikat. Tidak ada perang di sana.
Itu cerita lama itu. Enggak, di sini masih maka timbullah peperangan belum selesai. Mana di sini sudah selesai? Sudah didamaikan. Pak, lu gak tampungan dengerin dulu. Kemarin lu gak tampunan ke sono, Pak King. Kemarin lu gak tampunan ke sono, udah didamaikan sama si Luga. Udah. Aduh. Pak King ini makanya Pak King. Pertanyaannya. Pak King, teman Pak King itu yang menghujat duluan gitu loh. Makanya saya bawa narasi itu gitu loh. Nah, sekarang timbul pertanyaan Pak King, yang berkuasa atas maut Tuhan atau iblis? Iblis. Kok katanya Pak King tadi kok bisa iblis yang berkuasa atas maut bukan Tuhan? Iya, iblis yang berkuasa atas maut. Ya memang kan diberi kuasa kenapa bukan Tuhan? Tuhan yang beri kuasa. Mana datanya? Mana? Iya, kan ada ayat. Mana data? Kok mana Yesus datanya? Tuhan mana datanya? Maut. Iblis itu kuasa kegelapan. Mana datanya? Mana ada datanya? Ayatnya. Yesus bangkit dari dari kuasa maut. Itu kan kuasa kegelapan, kuasa kematian itu kan iblis. Tapi tidak tertulis secara eksplisit. Jangan ada selalu tidak tertulis lagi nih, Bro. Bro, dari tadi nggak tertulis terus ini, Bro. Aduh, bingung saya bukan ini. Eksplisit tersirat maksudnya. Terpleset. Banyak yang begitu ayat di Alkitab itu tersirat. Memang tidak tertulis. Tuhan kan tidak mengatakan sembahlah aku. Sebenarnya tapi yang kan berkuasa atas maut. Jangan sujud menyembah kepada ilah-ilah lain. Ya kan? Berarti Tuhan mengatakan sembahlah dia. Itu kan kayak gitu tersirat. Sekarang kematian Yesus itu maut atau tidak? Sekarang maut atau tidak yang kematian Yesus itu disalib? Maut, iya. Kematian dari maut. Yang berkuasa atas maut siapa? Iblis kan? Ya iblis lah. Nah, berarti tapi Yesus yang menyambut nyawa Yesus dia mengalahkan. Oke, yang menyambut nyawa Yesus siapa? Kalau Yesus tidak mengalahkan kuasa maut, dia mati, tidak menyambut nyawa Yesus siapa? Yesus tidak bangkit dia. Jawab dulu, siapa yang menyambut nyawa Yesus? Ada kok di situ Alkitab, kenapa Anda bertanya lagi? Tetapi Allah memberi kuasa kepada iblis untuk berkuasa atas maut. Nah, yang membuat Yesus mati siapa? Yang menyambut nyawa Yesus? Diabolos. Kan Yesus kan menebus dosa. Iya kan dia harus Yesus mati atau tidak? Yang saling di perjanjian lama. Siapa? Dia harus mati. Iya kan? Iya, yang membuat Yesus mati, yang menyambut nyawa Yesus siapa? Iblis memaksa Tuhan untuk mati nih. Ya, iblis berkuasa atas itu sudah rekayasa, saudaraku. Itu sudah rencana Tuhan bahwa dia Ibrani 2:14. Itu Ibrani 2:14. Iblis berkuasa atas maut. Rencana Tuhan, iblis diberi kuasa atas maut. Benar atau tidak? Ibrani 2:14 King nggak selari. Nah, benar atau tidak King? Sidik, kau diam aja kau diam. Benar tidak King? Benar King, ngaku aja. Santai aja. Ya, itu jawab dulu, benar atau tidak? Benar. Iya. King. Saya kan udah jawab benar. Iblis dikasih kuasa. Nah, Yesus mengalami maut itu atas kehendak siapa? Iblis lah. Kan sudah kehendak Tuhan. Tuhan memberi kehendak itu akan terjadi. Tuhan memberi terkadang saya kasih tahu ya. Saya kasih tahu, dengar ya. Aduh. Tuhan terkadang memberi manusia untuk digoda iblis, ya kan? Tuhan untuk jatuh dalam iblis, ya kan? Tuhan memberi izin terkadang itu untuk menguji keimanan seseorang, ya kan? Tuhan mengizinkan kejadian-kejadian itu kadang terjadi terhadap Batak saya kerucutkan gini, Batak gini. Saya kerucutkan, kamu kembangkan gini. Jadi di sini ini Yesus kau mengimani dia Tuhan. Jadi Tuhan ini dipaksa mengorbankan diri. Karena yang berkuasa atas maut itu iblis. Ibrani 2:14. Iya, Tuhan menyerahkan kepada iblis jatuh. Tuhan mengizinkan. Katamu Tuhan itu Yesus. Tuhan mengizinkan. Yesus dia mati. Jadi mati di kayu iblis salib. yang memaksa Tuhan di sini. Karena Tuhan tidak. Iya, Tuhan tidak berkuasa atas maut. Yang berkuasa atas maut iblis. Berarti Tuhan ini iblis. Dia jatuh. Begini, yang lebih berkuasa iblis atau Tuhan di sini? Yang berkuasa iblis atau Tuhan? Dia kan mati.
Yesus kan Siapa yang mati. Itu Yesus Tuhan Tuhan kan? mengizinkan Oke, itu terjadi. Ini saya masuk lagi nih. Ini kayaknya nggak kena nih gini. Yesus itu Tuhan, memberi kuasa kepada iblis untuk menguasai maut. Sedangkan Yesus juga mengalami maut. Artinya apa? Yesus Tuhan ini memberi kuasa kepada iblis, kemudian iblis ini menguasai mautnya Yesus. Gitu dong. Iya, nah itu. Gitu. Kelar toh? Sesuai nggak, Ya, King? Yesus kan Dibantu nih, mati. ya. Nah, tuh, Yesus dijawab mati iya. itu berarti Gitu. kuasa maut di situ iblis, ya kan? Tapi ya kan dia bisa memenangkan pertarungan ya dari kuasa kegelapan itu, akhirnya dia bangkit. Kalau dia kalah, berarti Yesus tidak akan bangkit. Berarti iblis berkuasa. Oke, jadi di dalam pertanyaan yang membangkitkan Yesus. Izin King, jadi di dalam kuburan 3 hari 3 malam Yesus itu ya perang lagi sama iblis, tapi Yesus pemenangnya, akhirnya dia bangkit gitu. Jadi di kuburan ada perang Yesus juga, mati. teman-teman. Yesus Gitu ya. mati. Mati. Ya kan? Berantem Terus sama iblis. akhirnya Yesus bangkit. Iya, berantem berarti dulu. Kuasa kegelapan Jangan langsung. dikalahkan. Pak King jangan berantem, Begitu. jangan langsung bangkit, berantem dulu 3 hari 3 malam sama iblis. Terserah. Gitu. Silakan. Gitu. Kira-kira begitu ya alur ceritanya, berantem teman-teman. lah 3 malam lah. Kira-kira begitu. Ya, Pak King, Pak akhirnya Kingnya iblis ketawa. kalah kan? Akhirnya iblis Iblisnya kalah. Menang Yesus lagi bangkit. Yesus. Menang dia. Menang Yesus. Makanya. Gitu. Jadi kuasa kegelapan dikalahkan. Ya. Lanjut, Gitu lanjut, Prof. ceritanya. Lanjut, Prof. Bagus ini Ya, jadikan betul itu, sinetron. Mas Sidik, betul itu, Pak King. saudaraku. Pak King bisa nggak dijadikan sinetron bagus ini? Nggak, ada filmnya kata Prof. Prof katanya ada filmnya. Judul yang tepat apa itu Bang Andi? Harus tepat judulnya. Yesus mati. Judulnya Ada yang tepat filmnya apa Yesus itu, mati kan? Teman-teman jangan fitnah ya. Kita Bang King, juga saya mau tanya nih, Bang King. Film Sebentar ya. itu berjudul apa, Izin Bang? dulu, entar dulu. Di sini kita nggak boleh menista, bolak-balik fakta bahwa Yesus kalah sama iblis, nggak boleh juga ya teman-teman dibawa ya. Jangan, nggak boleh menista. Lanjut. Bang King, Iya, saya mau iya. tanya nih Bang King. Kalau Judul Yesus kalah, film berarti yang dia tidak yang kamu bangkit. sebutkan tadi judulnya apa, Bang King? Gimana? Judul film yang bernarasi yang tadi yang Yesus mati, Yesus tadi apa mati dengan iblis, itu apa judulnya, Bang King? Judulnya itu judul sinetronnya ya. Nanti sutradaranya yang kasih Batak itu judul. banyak tuh, buka di YouTube itu. Nanti sinetron nanti sutradaranya kasih Iya, judul. judulnya apa? Lalu tanya judulnya apa? Adalah di situ film-film terakhir. Ada berapa versi? Nanti Coba lihat. Iya, kita kan mau bikin baru ini. Judulnya. Ntar dulu, kita mau bikin baru ini. Judulnya mah nanti aja. Yang perlu kita cari ini siapa yang kira-kira sebagai pemeran utama yang bisa dikubur. Siapa? Mau dikubur apa mau disalib? Siapa kira-kira mau jadi pemeran utama nih? Ada nggak? Ya itu lagi nih lah saudaraku, ya kan, kalau kita hanya pakai akal. Ini dia baca. Bertanya. Oke, kamu kan makanya tadi. Saya kejar lagi tentang akal. Masuk nggak di akal ini? Masuk nggak di akal ini yang tertulis di dalam Ibrani 2:14, dengan kuasa iblis dapat memaksa Tuhan untuk menuruti kehendak iblis. Coba masuk nggak di akal ini? Tuhan Ibrani dipaksa apa? untuk bunuh diri loh ini. Karena Bunuh diri? iblis berkuasa atas maut. Sekarang saya tanya, saya kembali ke tema yang awal. Masuk nggak di akal ini? Ya masuk akal aja, karena Tuhan terkadang mengizinkan sesuatu terjadi pada diri kita. Ini berbicara Tuhan loh, bukan berbicara hamba. Ini berbicara Tuhan. Iblis yang memaksa Tuhan. Tuhan kok dipaksa bunuh diri? Karena apa? Iblis yang berkuasa atas maut, bro. Masuk nggak di akal ini? Sosok Tuhan dipaksa oleh iblis untuk bunuh diri karena iblis yang berkuasa atas maut. Dengar, konsep keselamatan penebusan tidak begitu narasinya. Ya, Yesus memang harus mati. Kamu alih-alih balik di akal. Begitu, Setelah dia harus ditampol mati. dengan akal pemikiran itu, kamu bangun ngomongnya. Jawab, Iblis. Gimana sih? Imanmu yang berkuasa atas maut itu siapa? Iblis. Aduh, tadi diulang-ulang deh kayaknya. Iya, 3 jawab kali ya, dulu. 4 Kita kali mau lah. mendengar biar supaya jangan jawab bolak-balik. tadi. Iblis Saya sudah ya. jawab tadi saudaraku, sudah. Iya, lah. oke. Jangan Iblis ya berarti ya. Ya. Iya, iblis ya berarti ya. Benar atau tidak?
Sudahlah, bertanya-bertanya. Saya sudah jawab tadi itu. Ya, iblis. Nah, yang mengalami maut di tiang salib itu atas kuasa siapa? Ya, atas dosa kita manusia. Atas kuasa siapa Yesus mengalami maut di tiang salib? Atas dosa kita manusia. Atas kuasa siapa? Kuasa iblis. King ini ya, yang berkuasa atas maut iblis kok. Yang berkuasa atas maut iblis ya. Terus? Nah, benar, berarti yang mematikan Tuhan adalah iblis. Benar atau tidak? Ya memang dia harus mati. Yang mematikan siapa? Tuhan mengizinkan itu terjadi. Mana Iya, Tuhan mengizinkan kepada iblis. Nah, yang mematikan Tuhan siapa? Tuhan siapa yang mengizinkan? Tuhan kepada manusia. Tuhan siapa yang mengizinkan? Tuhan. Sekarang Batak nanti dikembangkan. Karena Tuhan dia dari tadi kalau cuma kita kejar di situ dia mau mutar-mutar, dia mau lompat-lompat. Tuhan siapa yang mengizinkan? Tuhan yang mengutus Yesus mana datanya? Tuhan yang mengutus Yesus, mengizinkan Yesus dibunuh, terkutuk, disalib, mana datanya? Tuhan yang mengutus Yesus. Begini, mana datanya? Yohanes 17 nomor 3. Bentar dulu. Kalau Tuhan tidak mengizinkan, Yesus tidak akan mati di kayu salib. Sebentar. Tapi dia bisa mati itu karena Tuhan mengizinkan itu kuasa kegelapan dia mati. Akhirnya dia bangkit. Iblis Yesus berkuasa. Akhirnya dia bangkit. Di mana kehendak Bapa ini untuk membunuh Yesus? Mana kehendak Bapa ini untuk membunuh Yesus? Mana kehendak yang mengutus dia itu untuk membunuh Yesus di kayu salib dan terkutuk dia di kayu salib, seperti perkataan Paulus. Akan nyambung situ kan kamu lari. Mana datanya? Nggak ada kan? Makanya balik tadi, siapa yang berkuasa atas maut? Masukkan di akal. Kamu kan balik lagi. Oh, kita berakal. Nah, sekarang saya tanya. Bang Sidik, aduh nggak berkembang kita ini, Sidik. Sudah dijawab tadi. Loh, kamu kan balik lagi di akal. Setelah saya tampar dengan akal ini, iblis berkuasa atas maut, memaksa Tuhan untuk bunuh diri. Iya kan? Ini kehendak iblis. Kenapa? Kamu mengatakan kehendak Tuhan. Sementara iblis yang berkuasa atas maut. Masuk di akal ini kamu ceritanya ini. Tuhan berkuasa. Iblis berkuasa atas maut. Mengizinkan iblis. Iblis lihat orang-orang kerasukan setan loh. Dengan Tuhan kuasa itu, dengar. Iblis memaksa Tuhan, dengar. Iblis memaksa Tuhan, ya kan? Menuruti kehendaknya. Tuhan dipaksa untuk bunuh diri. Tidak ada itu, salah itu. Pertanyaannya salah. Tuhan mengizinkan. Iblis sekarang saya tanya, yang terhadap diri kita manusia. Berkuasa atas maut siapa? Pertanyaannya, yang mengizinkan berkuasa atau tidak? Oke, pertanyaannya, yang mengizinkan kuasa tadi memiliki kuasa juga atau tidak? Gimana? Oke, pertanyaannya, yang mengizinkan, yang memberi pengizinan kuasa, yang memiliki izin berkuasa atau tidak? Tuhan berkuasa, mengizinkan iblis. Iya, mengizinkan iblis untuk berkuasa atas maut. Yang mengizinkan berkuasa atas maut atau tidak? Batak mengizinkan membunuh dia katanya. Kuasa pada iblis, kuasa kegelapan. Masuk di akal enggak? Tuhan mengizinkan iblis membunuh Tuhan. Masuk enggak di akal? Tuhan memberi kuasa dia kepada kuasa kegelapan. Jadi kalau dia iblis sudah bunuh Tuhan, kalau iblis sudah bunuh Tuhan, berarti yang berkuasa itu, yang jadi Tuhan itu siapa? Jangan diputar-putar. Enggak. Masuk dia. Salah, tidak masuk akal iblis memaksa Tuhan. Tidak ada itu, Tuhan dipaksa sama iblis. Tuhan berkuasa kepada iblis dan Tuhan mengizinkan. Dengar. Ibrani 2:14. Karena anak dengar kita manusia kadang seperti itu. Dengar bunyi Ibrani 2:14. Sebentar. Kamu dengar bunyi Ibrani 2:14. Karena anak-anak itu adalah anak-anak dari darah daging, maka ia juga menjadi sama dengan mereka dan mendapat bagian dalam keadaan supaya oleh kematian Tuhan ia memusnahkan, yaitu iblis yang berkuasa atas maut. Jadi yang membunuh Tuhan ini iblis, betul? Iblis dikasih kuasa dia Tuhan. Iblis yang membunuh Tuhan. Masuk di akal ini. Sekarang di saat sebentar iblis telah membunuh Tuhan pencipta langit dan bumi. Berarti secara nalar dan logika iblis telah membunuh Tuhan. Berarti yang menjadi penguasa langit dan bumi ini iblis, betul?
Tidak Loh, ada dia sudah iblis membunuh penguasa. Tuhan loh. Tidak, Maka yang aku boleh benar jawab itu nggak? Tuhan mengizinkan Bentar. iblis Halo. menguasai. Loh ini Ibrani 2 nomor 14. Ibrani 2 nomor 14. Sebab gini, oleh kematian Tuhan ia memusnahkan dia, yaitu iblis yang berkuasa atas maut. Jadi iblis yang membunuh Tuhan, betul? Ya, berkuasa Oke. atas maut ya. Ya, iblis yang membunuh Yesus Tuhan. mati. Setelah iblis membunuh pencipta langit dan bumi, kamu ketawa nggak? Tuhan mengizinkan. Nggak gini, Itu ayat waktu yang benar bentar itu saya Tuhan tanya, mengizinkan. waktu Yesus iblis mati. membunuh, bentar Dalam kuasa dulu, kamu tanya, kegelapan, itu maksudnya. kamu jawab aja, waktu iblis Kok membunuh salah Tuhan itu kalau pencipta iblis langit dan berkuasa? bumi, kamu ketawa nggak? Kok Memaksa iblis Tuhan, bunuh? salah. Bentar, kok kamu bisa gitu? Gini, kamu ketawa nggak waktu Salah, iblis hanya membunuh sang muter-muter pencipta nih. langit dan bumi? Sidik, aduh. Loh, kamu saya tanya, kamu ketawa nggak di situ? Iya, yang nggak Iblis pasti. membunuh Nggak Tuhan. sesuai Gile, dengan coy. iman, Gile, tidak sesuai coy. dengan akal. Loh, Kok Ibrani iblis 2 berkuasa itu daripada yang Tuhan? Wah, itu yang tertulis salah. Ibrani 2 nomor 14. Nah. Oleh kematian Nah, baca, Tuhan. coba. Iya. Silakan. Oleh kematian Tuhan ia memusnahkan dia, yaitu iblis yang berkuasa atas maut. Ini iblis Ya. membunuh Tuhan. Nah, Iblis berkuasa kepada iya, maut. Ya. iblis yang membunuh Tuhan, memaksa Tuhan itu kan mati di kayu salib, ya kan? Jadi dia Nah. membunuh Tuhan. Nah, oke, Nah. Tuhan mati nih. Iblis berarti Berkuasa. masih hidup nih ya. Iblis yang berkuasa atas maut. Nah, sekarang Nah, yang jadi tapi- pencipta langit dan bumi setelah dia membunuh pencipta langit dan bumi, berarti yang jadi pencipta langit dan bumi iblis. Betul atau salah? Tidak, kok iblis Loh. pencipta langit atas bumi? Dia sudah Berarti membunuh situ Tuhan. adalah Tuhan. Dia yang sudah membunuh menciptakan Tuhan. langit dan bumi. Loh, Kok dia iblis? sudah membunuh Tuhan. Tuhan telah mati. Dia dikasih kuasa. Iblis cuma dikasih kuasa. Enggak, Kuasa di- kegelapan. Yesus mati. Halo. Tapi dia bangkit Sama lagi pada hari teman-teman. ketiga. Akhirnya Yesus berkuasa. Kak, Itu. Kak, Kalau iya. Yesus Bilang tangkap tidak dulu, Kak. bangkit, iblis berkuasa. Mana Yesus di situ bangkit. coba kamu Halo. tampilkan data Yesus saya. bangkit, masalahnya, Tuhan Sidik. memberi kuasa kepada iblis Aduh. untuk membunuh Tuhan. Coba kamu Iya, data. itu yang benar. Ya, mana? Tuhan memberi kuasa kepada iblis untuk Yesus membunuh mati. Tuhan pencipta. Iya, Ya. mana datanya? Yesus memberi- Tuhan sebentar, Tuhan mengizinkan. tertulis di mana datanya? Tuhan Aduh. sang pencipta langit dan bumi memberi kuasa kepada iblis untuk membunuh Tuhan pencipta langit dan bumi. Coba tunjukkan datamu. Kalau Anda bertanya mana data tertulis, tidak ada seperti situ tersirat memang. Tuhan terkadang mengizinkan kepada umatnya untuk jatuh ke dalam dosa. Yang Kamu iblis- katanya tadi diberikan. Begitu. Ya, sekarang saya Tuhan tanya. mengizinkan. Berarti kamu Karena berbohong. itu memang karya Tuhan itu. Berarti kamu Jadi, berbohong. begitu. Kok berbohong? Mana datanya Tuhan pencipta langit dan bumi memberi kuasa kepada iblis untuk membunuh pencipta langit dan bumi. Mana datamu? Kematian Yesus itu sudah karya Tuhan. Saya yang tanya manusia. datamu, katanya kamu Supaya Tuhan memberi kuasa. ya kita ini manusia Tuhan memberi ditebus kuasa dari kepada dosa. iblis. Sekarang saya tanya, Makanya Tuhan mengizinkan itu terjadi. mana Yesus datanya harus mati di Tuhan? kayu salib. Mana datanya Begitu. Tuhan Tapi pencipta dia langit? bangkit lagi. Sebentar. Itu sendiri. Saya nggak berbicara bangkit, saya minta data. Mana datanya Tuhan pencipta langit dan bumi ini memberi kuasa kepada iblis untuk membunuh Tuhan pencipta langit dan bumi? Mana datanya? Meong. Tidak secara tertulis. Ada semua itu tertulis dikatakan Tuhan. Dia punya karya terbesar. Oke, tidak kepada umatnya, orang yang berdosa, sudah tidak ditebus tertulis. Oke, dengan saya ikut kematian narasimu, Dek. Walaupun tak ada tertulis, itu. nanti ada yang nyimak di bawah. Oke. Iya. Nah, sekarang waktu Ada. iblis sudah membunuh pencipta langit dan bumi, berarti yang memegang kendali di saat Tuhan itu sudah dibunuh oleh iblis, siapa yang memegang kendali? Tuhan sudah tidak berkuasa lagi karena sudah dibunuh oleh iblis. Nah, Oh sekarang salah, Tuhan tidak berkuasa lagi. Ada Allah Bapa di atas. Dia bertata di atas. Yesus kan itu Allah pribadi. ini kan pencipta manusia. langit dan bumi kan? Dia mati. Loh, ini dia Waduh. kan berkuasa ini. Kamu mengatakan kan Yesus ini kan berkuasa. Tuhan nih. Ini kan kematian Iblis Tuhan. cuma- Sidik, gini. Aduh. Saya paham maksudmu. Jadi Halo, gini, Kak. Sidik.
Tuhan memberi izin kepada iblis kematian Yesus di kayu salib ya. Tuhan siapa yang memberi izin? Dalam kuasa kegelapan. Sekarang Tuhan siapa yang memberi izin? Tuhan mana yang memberi izin? Tuhannya yang kau yakini Yesus padahal utusan atau Tuhan Bapa? Allah pencipta. Oke, berarti Tuhanmu ada berapa? Tuhanmu ada berapa? Tuhan itu satu, tapi 3 pribadi. Oke. Tuhan satu, bukan Tuhan tiga. Oke, sekarang yang memberi izin Tuhannya Yesus yang kau yakini atau Tuhan Bapa? Nah, coba kamu jawab. Yang memberi izin kepada iblis ini untuk membunuh Tuhannya Yesus, Tuhan Yesus yang kau yakini itu Yesus pada utusan atau Tuhan Bapa? Tuhan Allah Bapa. Tuhan Allah Bapa. Berarti Tuhanmu ada berapa? Tuhan satu. Tuhan satu. Katanya Yesus Tuhan. Tuhan satu. Katanya Yesus tadi Tuhan. 3 pribadi, tapi dia satu. Tiga pribadi yang berbeda, tapi dia satu. Hakikatnya dia adalah Tuhan. Gini. Oke. Kita sulit di situ, makanya kembali lagi di konsep tunggal. Berarti Tuhan yang pencipta langit dan bumi tidak bisa dibunuh iblis, betul? Tidak bisa dia. Oke, sabar dulu. Berarti Tuhan yang kau yakini itu Yesus bisa dibunuh. Sebentar. Tuhan pencipta langit dan bumi ini Allah Bapa tidak bisa dibunuh iblis, betul? Iya, tidak bisa. Ya, tidak bisa. Tuhan yang kau yakini Yesus itu, sebentar. Tuhan yang kau yakini Yesus itu padahal manusia bisa dibunuh iblis, betul? Bisa, dia kan secara manusia berarti siapa sebenarnya yang Tuhan ini? Siapa sebenarnya yang Tuhan? Yang tidak bisa mati atau yang mati? Siapa yang Tuhan sebenarnya? Maaf Kak, Tuhan itu mati secara jasmani, bukan secara rohani. Iya, betul. Secara jasmani. Jadi gini, sekarang saya tanya, kami itu kematian itu bukan maut. Saya nggak sekarang saya tanya. Tuhan, dengar. Tuhan yang tidak bisa dibunuh oleh iblis, Allah Bapa, betul? Iya, betul. Tuhan yang bisa dibunuh iblis, Yesus, betul? Itu Tuhan Yesus, kau yakini Yesus, betul? Pertanyaan aku yang bilang Yesus. Ini kata King nih. Karena kamu kan Oke, kamu rubah lagi. Apa yang kamu rubah? King salah King. Jadi salah King. Bantah aja King. Bagaimana? King, kamu bantah King di atas. Nah, ayo. Bantah. Jadi, bagaimana? Yesus itu bukan Yesus ke King ya, ke King. Kamu jawab ke King. King, dengar. Lanjut. Bukan ke saya, King. Yesus itu bukan dibunuh oleh iblis, tapi dia menyerahkan diri atas dosa manusia. Nah, Abang selalu bilang Yesus yang berkuasa atas maut. Di ajaran kami maut itu bukan soal kematian, tapi soal dosa. Di mana manusia itu berdosa akan dibuangkan ke maut, itu namanya maut. Bukan soal orang mati, bukan secara jasmani kita tuh mati. Kalau kita jasmani maut dan mati, kita tuh kerohanian yang mati, bukan jasmani yang mati. King, bagaimana King? Salah betul, kamu King. Setuju itu ya, betul. Oke, berarti kamu salah ya, minta maaf dulu. Biar Batak, kita kejar di atas. Oke. Sekarang King, kamu minta maaf dulu, kamu salah bohong. Okmes, pertanyaannya, Yesus menyerahkan diri atau bukan? Batak. Kita kejar King dulu, minta maaf dulu. Kamu dari tadi bohong ya, King? Berarti narasimu salah ya. Kamu kalau saya kamu maksa. Diri, betul itu. Tapi kalau kekristenan kamu iyakan. Oke, kamu diam. Kamu diam. Sekarang saya kejar. Tapi sebelumnya Yesus sudah mengatakan Yesus menyerahkan diri. Ya, kamu diam. Untuk ditebus, untuk menebus. Kamu diam. Bukan saya kejar. Sudah. Kamu sudah mengatakan itu yang benar. Jadi kamu diam. Kamu diam. Nah, sekarang begini, Bung, kamu diam. On cam, saya tanya, yang berkuasa atas maut siapa? Iblis. Oke. Ya. Kamu baca nggak Ibrani 2 nomor 14? Iya, tadi udah dibacain juga. Oke. Supaya oleh kematian Tuhan ia memusnahkan dia, yaitu iblis yang berkuasa atas maut. Ya. Jadi, yang membunuh Tuhan ini di sini siapa? Enggak ada manusia yang bunuh dari kerajaan Yahudi. Sebab oleh kematiannya ia memusnahkan dia, yaitu iblis yang berkuasa atas maut. Ngerti nggak di sini? Iblis memaksa Tuhan untuk menuruti kehendaknya
kehendak siapa? Kehendak iblis. Tuhan dipaksa bunuh diri oleh iblis, betul? Enggak, iblis Enggak pernah apa? memaksa dan juga Yang berkuasa atas maut siapa? Iblis. Tapi masalahnya Iblis. Di dalam kematian Tuhan yang kau yakini ini, ya kan? Ya. Iblis yang berkuasa atas maut, Ibrani 2 nomor 14. Karena Tuhan tidak berkuasa atas maut, betul? Ya, pertanyaan aku, kenapa maut dikaitkan sama kematian? Apakah Ini yang kematian tertulis. Yang tertulis dong, Ibrani 2:14. Oh, gimana nih? Ya, tapi Gimana nih kamu? Enggak, dia maksudnya apa? Dalam supaya oleh kematian Tuhan, ya, kematian Yesus ini Tuhan kau anggap ya, ia memusnahkan dia yaitu iblis yang berkuasa atas maut. Betul? Nah, jadi iblis memaksa Tuhan untuk menuruti kehendak. Tuhan dipaksa untuk bunuh diri oleh iblis, betul? Ya. Itu yang tertulis di dalam Ibrani 12 nomor 9. Ya. Jadi yang membunuh Yesus itu iblis di sini. Betul? Di dalam narasi ini Ibrani 2 nomor 14, betul? Nah, jadi waktu Tuhan ini sudah mati, ya. Ini kan firman telah menjadi manusia. Tuhan ini telah menjadi manusia. Berarti sini Tuhan ya. Nah, iblis ini berkuasa. Setelah dia mati ini sang Tuhan ini mati, ya berarti yang berkuasa siapa? Iblis kan? Bapak di surga. Oke, Bapak di surga. Berarti iblis ini tidak bisa membunuh Bapak di surga, betul? Of course. Oke, of course. Bapak di surga ini siapa? Tuhan. Iya, Tuhan. Oke, Yesus yang dibunuh ini Tuhan. Mati, yang mati ini Tuhan. Yesus kan kau imani, betul? Ya. Oke. Berarti sebenar-benarnya yang Tuhan ini yang tidak bisa dibunuh iblis atau yang dibunuh iblis? Nah, makanya dari awal saya sudah tanggapi. Saya tanya dulu, jawab dulu. Yang sebenar-benarnya Tuhan pencipta langit dan bumi ini, yang di surga ini yang tidak bisa dibunuh, yang bisa dibunuh iblis. Jawab, yang mana yang benar? Ya, yang mana yang Tuhan sebenar-benarnya? Nah, ini aku Allah Bapa, betul? Ya, yang Tuhan sebenar-benarnya Allah Bapa, betul? Yang tidak bisa dibunuh Allah iblis, Bapa, betul? Allah Anak dan Allah Roh Kudus. Saya tanya, di dalam narasi ini tertulis iblis membunuh Yesus yang kau yakini itu Tuhan, dan kau katakan bahwasanya iblis tidak bisa membunuh Tuhan Bapa. Yang sebenar-benarnya Tuhan ini Bapa yang tidak bisa dibunuh iblis, atau Tuhan yang bisa dibunuh iblis? Mana Tuhan yang sebenar-benarnya ini? Kan aku bilang Tuhan. Saya tanya dulu. Iya, Pak. Anda kan nanya, Tuhan yang mana Tuhan? Ini aku bilang nih, Tuhan itu ada Tuhan Allah Bapa, Allah Anak dan Allah Roh Kudus. Jadi ada Tritunggal. Tuhan yang tidak bisa mati ini. Bingung dia. Yesus sebagai apa? Di antara tiga ini Yesus sebagai apa? Bingung nih. Yesus itu pure manusia dan pure Allah ilahi. Jawab saja, Yesus ini sebagai apa di antara yang tiga kau sampaikan? Ayo, jawab. Ya maaf ya, kayaknya di sini kebanyakan pakai logika ya. Jawab, kamu menyebut ada tiga pribadi, Allah Bapa, Allah Anak dan Roh Kudus. Yesus sebagai apa di antara tiga ini? Allah Anak. Allah Anak. Nah, berarti iblis telah membunuh Allah Anak, benar atau tidak? I think no. Loh, kok no? Yes, bukan no, yes. King. Nah, mau lari kemana lagi? Jangan muter-muter. Islam ini bukan beriman dulu baru berakal, berakal dulu baru beriman, kawan. Nah, itu diajarin sama iman. Misalnya kalian tuh kebanyakan menggunakan akal sama logika. Nah, itulah. Oke, kamu mengimani Allah Bapa, Allah Anak dan Roh Kudus. Yesus sebagai apa? Kita imani dulu. Ayo. Sebagai anak. Sebagai Allah Anak yang
Yang mati di kayu salib ada kabur. Kabur. Aduh, lanjut Batak sama King. Saya rehat dulu. Saya makan dulu. King. Nah, gini King. Batak satu kata dulu, Batak satu kata. Batak satu kata, innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Tadi udah. Lanjut. Lu apa kabur sudah. Bang King. Abang King. Bang King. Masih bernapas, Bang? Abang King. Meong. Kayaknya dia lagi innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Tadi sudah berpulang, akan berpulang lagi ini keramat. King. Mungkin dia lagi sholat duhur. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Bantonos, selamat siang, assalamualaikum. Banton. Bantono, selamat siang. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. King. Tonton, selamat siang. Ton. Mau innalillahi lagi, Ton? Nekat kali kau naik. Kalau Kristen. Batak. Ya, Ton gimana, Pak Ton? Oh, saya mantau saja, Pak. Dengerin aja. No, Islam apa Kristen, Pak? Islam. Oh, Masya Allah. Oke. Sorry, Pak, saya pikir Kristen. Hampir. Sorry. Hampir. Lanjut, anak Batak, lanjut. Ini yang mau naik nekat nih. Aduh. Pusing Bang Sidik kan gitu ya. Tadi dibilangkannya Islam itu berakal dulu baru beriman. Nah, kita ikuti kemauan dia bahwasanya imani dulu baru berakal. Nah, ketika kita mengajak imannya dan membawa dia ke akal, dia juga nyungsep kan gitu. Aduh. Ya Allah. Oke. Mana King ini? Dia lagi makan siang dia. Oke, saya mau izin makan dulu ya, anak Batak, Prof Andi mungkin Imrus. Oh, saya izin pamit ya. Ya, jadi teman-teman yang dibawa ini hanya diskusi. Kemana, Bang? Kalau ada, mau makan dulu, ada urusan sedikit. Jadi kalau ada salah-salah kata, saya minta maaf. Ya. Sempurnaan itu hanya milik Tuhan dan ketidaksempurnaan itu milik kita manusia. Tapi kita sapa dulu ini. Be Tuhan, apa ini? Be apa ini sih? Ini apa ini? Be Tuhan yang hilang. Halo? Oke, Batak, lanjut aja dulu Batak ya. Iya Bang Sidik. Oke ya, host semua ya, Prof Andi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.